tips selanjutnya adalah ketika kalian bertanya, besok interview video call atau call aja ya Pak? Halo semuanya, jumpa lagi di Karirnesia. Well sob, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya interview. Nah, terutama kali ini kan ada banyak sekali interview yang berbasis online. Jadi kita hari ini akan membahas secara spesifik bagaimana sih cara etika interview online. Nah, well sob, mungkin banyak dari kalian yang akan melakukan interview online, atau jangan-jangan kalian masih belum dapat panggilan interview. Tenang aja dulu, karena cepat atau lambat kalian pasti akan mendapatkan jadwal interview tersebut. Nah, ketika interview itu datang, alangkah baiknya kalian manfaatin interview tersebut sebaik mungkin dan semaksimal mungkin buat ngejual diri kalian dan diterima di pekerjaan tersebut. Nah, kali ini aku akan membahas tentang etika untuk interview online dan bagaimana tips and triknya buat interview online itu. Buat kalian yang tertarik ngefollow Karirnesia dan ngikutin Karirnesia, jangan lupa subscribe channel ini dan sebarkan ke teman-teman fresh graduate lainnya. Nah sob, di masa pandemik ini pasti banyak sekali HR yang melakukan interview dengan online. Perusahaan-perusahaan akan meminimalisir kegiatan-kegiatan offline. Nah, kalian yang mau interview online, alangkah baiknya nonton video ini sampai selesai. Karena di video ini, aku akan ngebahas bagaimana tips and triknya buat interview online itu. Nah, di masa pandemik ini, kalian harus maksimal mungkin memanfaatkan interview yang ada. Seperti kalian harus siap dengan semua materi-materi yang akan ditanyakan oleh HR. Pasti ketika pandemi itu akan banyak sekali tools buat interview online. Ada yang by call via WA, ada yang Zoom, ada yang Google Meet, dan banyak lagi tools-tools yang bisa dilakukan. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang tips and triknya. Jadi kalau untuk toolsnya, kalian bisa belajar sendiri bagaimana sih cara menggunakan tools-tools tersebut. Nah, ini adalah step by step langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika interview online. Kalian harus tahu step per stepnya sob. Yang pertama adalah kuasai toolsnya dulu. Jadi ketika ada calling dari HR, ini mau interview online via apa ya gitu. Jadi kalian harus tahu dulu toolsnya apa. Nah, ada Zoom, ada Google Meet, ada biasanya by phone, ada video call WA, ada call WA juga gitu. Nah, kalian harus pahami tools-toolsnya dulu. Kalian harus trial and error toolsnya. Nah itu, jadi kalian harus tahu apa sih kegunaan tools itu. Ketika kalian klik button ini akan muncul apa, ketika kalian butuh share screen harus klik mana. Nah itu, kalian harus tahu bagaimana tools itu bekerja. Dari situ, sebelum kalian interview, kalian pastikan dulu, tanya ke HR, ini menggunakan tools apa untuk interview gitu. Jadi pastikan dulu kalian menggunakan apa buat interview, karena itu sangat penting. Karena setelah hal itu, kalian harus pelajari toolsnya itu agar kalian tidak gaptek. Nah sob, ketika kalian udah pelajari tentang toolsnya, ketika kalian udah tahu mau pakai tools apa buat interview, nah langkah selanjutnya adalah pelajari perusahaannya. Udah seperti video-video yang aku share sebelumnya, bahwa kalian harus tahu perusahaan itu bergerak di bidang apa, perusahaan itu punyanya siapa, perusahaan itu kekuatannya di apa, kalian udah harus tahu. Jadi ketika interview, otak kalian nggak kosong. Ini adalah berulang-ulang kali yang Karirnesia berikan informasi tersebut, bahwa kalian harus tahu perusahaan itu bergerak di bidang apa. Kalian harus bermodal dong, harus bermodal kuota atau wifi. Nah, pastikan kalian ada wifi yang kenceng ataupun kuota yang mencukupi. Nah, ini adalah langkah yang sangat penting, karena ketika kalian udah paham tools, kalian udah tahu perusahaannya bergerak di bidang apa, tapi wifi kalian ngadat, tapi kuota kalian tinggal sedikit. Jangan sampai hal ini terjadi. Oke teman-teman, jadi pastikan kuota kalian banyak, pastikan jaringan wifi kalian kenceng. Ini juga sangat mempengaruhi buat interview, karena ketika wifi sangat lemot, itu kayak mau ngomong salip-salipan, dan itu kayak sangat-sangat tidak menyamankan kita sebagai interviewer, sebagai recruiter buat nanyain kalian. Jadi pastikan wifi kalian kenceng itu ya. Kalau misal di rumah kalian nggak ada wifi, ya kalian bisa nebeng ke kosan teman kalian, ataupun kalian bisa nebeng ke coffee shop. Dan ya ada banyak jalan untuk mendapatkan kuota yang kenceng tersebut atau wifi yang kenceng. Jadi jangan menyerah, jangan berpasrah bahwa
ya udahlah pakai wifi yang gini-gini aja, jangan gitu ya teman-teman. Pastikan kuota kalian banyak dan wifi kalian kenceng. Apalagi teman-teman yang gunain video call, yang gunain Google Meet, itu kuotanya kan butuh banyak, itu wifi-nya harus kenceng gitu. Jadi pastikan sangat-sangat hal tersebut sangat-sangat diminimalisir gitu. Kalian harus bisa meminimalisir kesalahan tersebut. Nah, kalau kalian berpasrah ya tanggung sendiri akibat fatalnya gitu. Misal tidak tersampaikan pesan kalian, pertanyaan tidak terjawab dengan jelas. Nah, tips selanjutnya adalah ketika kalian bertanya, besok interview video call atau call aja ya Pak, atau hanya telepon nomor aja Pak ya gitu. Kalau video call, kalian harus dandan secara rapi. Jadi jangan pakai kaos oblong seperti ini. Kalian harus pakai kemeja, wajah kalian harus bersih, rambut harus tertata rapi, dan pastikan background ini juga harus rapi. Jangan ada background gantungan baju, jangan ada background ya yang nyampah-nyampah, jangan ada. Bersihkan background kalian sebaik mungkin. Dandanan harus rapi, semua harus rapi. Karena apa? HR akan melihat penampilan kalian, meskipun ini hanya online, tapi pastikan penampilan kalian sudah sangat memenuhi etika kesopanan. Jadi pastikan dulu background, terutama background nih. Kadang ada yang kelepasan backgroundnya banyak sekali gantungan baju gitu-gitu, itu jangan sampai teman-teman ya. Stop hal-hal bodoh seperti itu. Nah, tips selanjutnya adalah pencahayaan. Pencahayaan juga sangat penting karena HR tahu siapa kalian, seperti apa bentuk muka kalian, seperti apa penampilan kalian. Jangan pakai pencahayaan yang sangat gelap, karena banyak sekali job seeker ataupun yang mau interview ini pencahayaannya gelap, kemudian di dalam kamar yang tidak ada cahaya masuk. Wow, itu sangat menyulitkan HR untuk menilai kalian. Jadi pastikan pencahayaan kalian cerah. Kalau kesulitan ya jangan di tempat yang gelap dong. Kalian harus keluar. Kalau di kamar kalian gelap ya kalian harus keluar di ruang tamu ataupun di depan rumah. Itu sangat penting gitu ya. Jadi pencahayaan itu penting buat menunjang penampilan kalian. Oke? Yang selanjutnya adalah suara. Pastikan suara kalian tenang, pastikan tidak ada background suara lain, karena itu sangat mengganggu. Well, kalau emang tempatnya rame, crowded, kalian bisa cari tempat yang lebih sepi, ataupun tempat-tempat lain yang lebih meminimalisir adanya gangguan-gangguan dari audio gitu. Karena ketika kalian ngomong, tiba-tiba ada truk lewat besar, ataupun tiba-tiba ada yang jualan bakpao, itu kan nggak lucu gitu kan. Ya itu emang lucu sih, cuman mengurangi fokus kita sebagai interviewer, sebagai HR untuk melihat kalian. Jadi minimalisir audio-audio yang sangat mengganggu gitu ya. Kalau misal kalian ada di tempat crowded, cari tempat yang lebih sepi. Itu sangat menunjang performa kalian di depan HR. Oke? Tips selanjutnya adalah melihat ke arah kamera. Nah, kalau gini, aku kan nggak melihat ke arah kamera. Cuman kalau gini, kan pasti berbeda. Jadi, hari ini, detik ini, aku melihat di depan kamera. Cuman kalau gini, aku nggak melihat di kamera. Kalian pasti tahu bedanya kan? Nah, itu. Pastikan kalian melihat ke kamera. Seperti ini, aku melihat ke kamera. Jadi, kalian akan tahu, kalian akan bertatap muka dengan HR. Jadi, kayak ada pandangan sorot mata tepat ke arah HR. Jadi, pastikan kalian melihat kamera. Kalau begini, ini nggak melihat kamera. Jadi, hal-hal seperti itu, hal-hal detail seperti itu harus kalian lakukan. Tips selanjutnya adalah interview dengan wajah yang segar. Jadi jangan kumel, jangan baru bangun tidur udah mau interview gitu. Kalau kalian nggak mau mandi, ya sebisa mungkin wajahnya terlihat cerah gitu kan ya. Bisa kalian pakai sabun muka aja, kemudian bersisir rapi gitu. Pastikan wajah ini sangat berpengaruh ya. Jadi pastikan kalian wajahnya bersih, wajahnya kayak nggak harus good looking, tapi yang penting kalian bersih dan kayak udah mandi gitu ya. Terserah kalian mau cuman pakai sabun muka ataupun cuman pakai bedak dan lipstick, terserah kalian. Yang penting wajah kalian bersinar. Oke? Nah, tips selanjutnya adalah fokus dengan HR. Jangan melihat halaman lain. Terutama nih rekan-rekan yang interview di depan laptop biasanya sambil membuka halaman lain, WA web gitu-gitu. Close dulu semua itu. Kalian fokus ke HR, kalian fokus ke satu halaman di kamera tersebut, kalian fokus di desktop kalian, jangan buka halaman lain dan fokus sampai interview ini selesai. Oke teman-teman?
Tips selanjutnya adalah siapkan plan B ketika WiFi kalian ngadat. Jadi siapkan ketika kalian punya WiFi dan merasa udah kenceng hari ini, tiba-tiba besok ngadat, kalian harus punya plan B-nya. Maka dari itu aku bilang di tips sebelum ini bahwa kalian harus punya WiFi yang kenceng dan kuota yang banyak gitu. Jadi kalau WiFi kalian ngadat, kalian bisa pakai kuota. Jadi siapkan plan B ketika hal tersebut terjadi. Ketika WiFi ngadat, kalian udah punya kuota gitu ya. Jadi siapkan. Nah, itu adalah tips ketika kalian mau interview online. Pastikan tips-tips tersebut udah kalian ikuti dengan baik. Dan tetap semangat buat teman-teman yang sedang mencari kerja. Emang ini adalah hal yang tidak mudah ketika kita menghadapi pandemik seperti ini. Cuman pesan dari Karirnesia adalah tetap semangat, kembangin skill, dan jangan lupa bersyukur. Semoga bermanfaat. Bye-bye.